Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus mati sebagai domba Paskah. Mari kita buka dulu Matius 27 ayat 32 sampai dengan 33. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat berikutnya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya. Jadi mereka berjumpa dengan Simon dari Kirene, Bapak Ibu. Dan saya ingin katakan kepada kita, Simon dari Kirene inilah satu-satunya manusia yang pernah memikul salib Yesus secara fisik. Karena Yesus pernah berkata, barang siapa ingin mengikut aku, pikul salibnya dan sangkal dirinya. Benar Bapak Ibu ya? Dan inilah satu-satunya manusia yang sempat melakukan itu secara fisik. Simon dari Kirene ini Bapak Ibu. Haleluya. Di luar itu tidak ada. Haleluya. Kalau kita secara rohani, secara fisik ini dia orangnya. Satu-satunya di dunia. Nah berikutnya ayat 33-nya. Dikatakan bahwa mereka kemudian terus naik ke bukit Golgota. Golgota itu banyak kali orang salah mengerti. Seakan-akan itu adalah bukit mirip tengkorak. Padahal kalau kita lihat ayatnya jelas-jelas. Dikatakan bukit tempat tengkorak. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas itu tempat tengkorak. Jadi bisa aja orang punya bayangan, oh di sana banyak berjejer-jejer tengkorak-tengkorak, berserakan tengkorak-tengkorak. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ya, itu spesifik, tempat satu tengkorak. Bisa dia ditampilkan bahasa Inggrisnya? Two, a place of a skull, satu tengkorak. Lalu saudara mungkin bisa ngejar lagi dengan pertanyaan, tengkorak siapa ini? Inilah tengkorak si Goliat. Ya, jadi berapa ribu tahun sebelumnya atau ratus tahun sebelumnya Bapak Ibu, seorang anak muda bernama David atau Daud Bapak Ibu, dia berperang atau bertempur dengan Goliat. Dan saat bertempur itu, Daud bisa mengalahkan lewat alih-alih. Cepet, tembus kepalanya Bapak Ibu, dahinya, dan kemudian Goliat jatuh, lalu kemudian Daud memenggal kepalanya. Lalu kemudian Daud membawa tengkorak kepala raksasa ini Bapak Ibu, dan ia membawa ke Yerusalem. Itu ada dikatakan di Alkitab. Tetapi selanjutnya tengkorak ini diapakan tidak disebutkan Bapak Ibu. Tetapi secara tradisi dipercaya bahwa tengkorak ini kemudian dikubur di sebuah bukit Bapak Ibu. Dan bukit ini kemudian disebut Gal Goliat. Jadi tempat kepala Goliat. Dan sekian waktu kemudian bukit Gal Goliat itu, itulah yang kemudian kita kenal sebagai bukit Golgota. Itulah makanya disebut a place of a skull. Skull, satu tengkorak si Goliat. Dan disitulah Yesus kemudian mati disalibkan. Dan pada saat Yesus mati disalibkan di bukit Golgota, di atas salib Bapak Ibu, disitulah tergenapi nubuatan. Di dalam Kejadian Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan, keturunanmu ular dengan keturunan wanita, dan keturunan wanita akan meremukkan kepalamu, dan ular akan meremukkan tumitnya. Dan tergenapi pada saat Yesus tersalib di bukit Golgota. Pada saat Yesus tersalib di bukit Golgota, salib Yesus menembus bukit Golgota, bukit tempat kepala tengkorak, dan disitulah tergenapi nubuat tadi. Keturunan wanita itu Yesus meremukkan kepala ular. Dan pada saat Yesus tersalib ini, kaki Yesus diremukkan. Itulah sebabnya dari situ juga kita mendapatkan informasi bahwa sebenarnya gambar-gambar Yesus disalibkan itu salah Bapak Ibu. Kalau saudara lihat persis kakinya Yesus pada saat disalibkan, maka saudara akan lihat kaki Yesus itu bertumpang tindih seperti kaki saya ini. Baru dipaku, jepret gitu Bapak Ibu ya. Kalau seperti gini posisi kakinya, maka tidak tergenapi nubuat Kejadian tadi. Kenapa? Kalau ini yang dipaku, ini bukan tumit yang remuk Bapak Ibu. Ya, ini lekukan kakinya yang remuk. Benar Bapak Ibu ya? Dan ada suatu penelitian tahun 60-an ditemukan suatu bekas-bekas kaki orang yang baru disalib, yang telah disalib Bapak Ibu, dan kakinya bukan seperti gambaran yang selama ini saudara lihat atau saudara punyai, seakan-akan kakinya tumpang tindih seperti gini Bapak Ibu, tapi nyatanya kakinya menjepit tiang salib. Dan ketika kaki menjepit tiang salib, disitulah tergenapi tumitnya remuk. Karena pada saat kaki menjepit ini, maka tumit inilah yang ditembus dengan paku. Tembus ke tiang dan tergenapi nubuat Kejadian. Ular, kamu akan meremukkan kakinya. Jadi apapun yang dikatakan di dalam Alkitab, semua akan tergenapi. Nah kembali kepada ayat tadi Bapak Ibu, ada satu yang menarik juga luar biasa juga. Nah pada saat Yesus memikul salib Bapak Ibu,
dan kemudian dibantu oleh Simon dari Kirene, Bapak Ibu. Maka Yesus terus naik sampai ke puncak Bukit Golgota. Dan rupanya yang menarik adalah pada waktu yang sama sang imam besar Kayafas, sebenarnya bukan hanya Kayafas. Kalau kita teliti dalam kitab Lukas, saat itu imam besarnya ada dua. Karena itulah sebenarnya secara kerohanian agama Yudaisme pada saat itu lagi kacau. Imam besar itu harusnya satu. Nyatanya pada saat Yesus imamnya dua. Siapa nama imam besar satu lagi? Hanas. Jadi ada imam besarnya dua, Hanas dan Kayafas. Itu sebenarnya kesalahan fatal itu, Bapak Ibu. Nggak mungkin imam besar harusnya dua, harusnya cuma satu. Tapi pada saat itu kerohanian orang Israel itu amburadul, Bapak Ibu, sampai imamnya itu double. Nah, pada saat Yesus memikul salib gini, Bapak Ibu, menuju Bukit Golgota, naik ke Bukit Golgota, pada waktu yang sama persis, sang imam besar membawa anak domba, memeluk anak domba, naik ke altar korban bakaran. Karena pada saat yang sama domba Paskah harus disembelih. Dan apa yang terjadi? Imam besar itu kemudian naik ke altar korban bakaran karena rada tinggi. Jadi pada saat dia naik, pada saat yang sama Yesus yang adalah anak domba Paskah yang sebenarnya juga sedang naik ke bukit yang berbeda, namanya Bukit Golgota, Bapak Ibu, ya, untuk disalibkan. Haleluya. Ya, dan yang luar biasa, pada saat si imam besar tadi membawa domba tadi naik ke altar korban bakaran, pada persis jam 9 korban tadi diikat di puncak korban bakaran tadi, dan diikat, Bapak Ibu, anak domba Paskah tadi. Pada detik yang sama, pada saat yang sama, Yesus sudah disalibkan jam 9 persis. Jadi benar-benar pada saat itu sang bayangan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi sejak perjanjian lama itu tergenapi dengan sang hakikat Yesus Kristus namanya. Persis jamnya pada saat domba Paskah diikat, pada saat yang sama Yesus sudah terikat, terpaku di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu, haleluya, luar biasa kan? Luar biasa itu. Haleluya, tepat jam 9. Coba kita lihat Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi pada saat Yesus disalibkan, terikat, terpaku di atas kayu salib, pada saat yang sama sang imam besar mengikat domba Paskah ini. Ini adalah bayangan, karena hakikatnya adalah domba Paskah Allah, dan itulah Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Jadi domba Paskah bayangan dan domba Paskah hakikat terikat pada waktu yang sama. Dan pada saat terikat ini kemudian ditiup trompet, atau sering juga disebut shofar. Shofar itu adalah trompet dari tanduk domba. Ini ditiup. Dan pada saat itu seluruh penduduk Yerusalem mendengar, dan pada saat itu mereka tahu sang domba sudah terikat dan siap untuk disembelih. Dan pada pukul 12 apa yang terjadi, Bapak Ibu? Terjadi kegelapan luar biasa. Pada saat jam 12 Yesus disalibkan, terjadi kegelapan. Kenapa terjadi kegelapan? Karena pada saat Yesus tersalibkan, sang terang dunia sedang menanggung dosa seluruh umat manusia. Yesus sedang berlumuran dosa, sehingga terang dunia itu menjadi pudar. Itulah sebabnya terjadi kegelapan pada saat itu, Bapak Ibu. Tetapi kontrasnya, lawannya, Bapak Ibu, pada saat Yesus lahir, sang terang dunia itu lahir di dunia. Di situ terjadi terang benderang. Pada saat Yesus disalibkan, jam 12 siang menjadi seperti tengah malam. Pada saat Yesus dilahirkan, tengah malam seperti tengah siang. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Sang terang dunia sedang hadir, sudah hadir. Karena pada saat itu malaikat memenuhi langit penuh dengan kemuliaan, sehingga tengah malam menjadi seperti tengah hari. Tapi sebaliknya, pada saat Yesus disalibkan, tengah hari menjadi tengah malam. Dan kegelapan itu rupanya bukan hanya terjadi di wilayah Israel saja, Bapak Ibu. Rupanya itu mencakup seluruh dunia. Jadi benar-benar terjadi gerhana yang demikian lama. Dan kegelapan itu dicatat rupanya dalam sejarah China. Jadi orang Chinese rupanya ada mencatat terjadi kegelapan itu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi sehingga terjadi gerhana tadi. Dan itulah pada saat Yesus disalibkan. Haleluya. Dan pada jam 3 sore, apa yang terjadi pada jam 3 sore? Sang imam besar kemudian menyembelih si domba jantan ini, Bapak Ibu, di mezbah korban. Dan pada yang sama, sudah tahu, Yesus persis matinya jam 3. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi pada domba bayangan itu tergenapi secara hakikat pada anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika domba ini disembelih oleh imam besar, maka darahnya ditampung di sebuah wadah, kemudian darah itu kemudian dia bawa ke ruang Maha Kudus. Dia bawa ke ruang Maha Kudus. Lalu ngapain imam besar di ruang Maha Kudus? Darah tadi kemudian dipercikan 8 kali pada tabut perjanjian, pada tutup pendamaian. Caranya 8 kali. Pertama di atas, trot,
lalu 7 kali di depan. Trot, 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 trot. Kenapa caranya demikian, Pak? Kenapa 8 kali caranya demikian? Karena tutup pendamaian ini, inilah gambaran tata Allah. Jadi darah pertama, ini percikan pada tata Allah. Lalu kenapa ada 7 kali di depan? Karena di depan tata Allah ada 7 roh Allah. Itu dikatakan dalam kitab Wahyu, bahwa di depan tata Allah ada 7 roh Allah. Itulah sebabnya imam besar itu memercikan 8 kali percikan darah. Pertama di atas tutup pendamaian, itu adalah tata Allah. Lalu di 7 kali di depannya, karena di depan tata Allah ada 7 roh Allah. Dan pada detik yang sama, Yesus mati. Pada jam 3 yang sama, Yesus mati untuk memercikan darahnya, sehingga setiap kita hari ini dikuduskan, sehingga setiap kita hari ini beroleh keselamatan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Jadi benar-benar pada saat itu ini terjadi barengan, satu bayangannya, satu hakikatnya. Nah, setelah imam besar memercikan darah 8 kali, itulah sebabnya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh imam besar ini adalah gambaran dari Yesus. Itulah sebabnya Yesus juga harus mengalami 8 kali pendarahan. Karena apa? Percikan darah ini untuk menjadi darah pendamaian, untuk menutupi kesalahan bangsa Israel, dan Yesus untuk menutupi dosa seluruh dunia. Ya, karena itulah Yesus juga harus mengalami 8 pendarahan, Bapak Ibu. Ada dari kepala, dari mahkota, demikian juga di tangannya, demikian juga di lambungnya, demikian juga di kakinya, ada 8 totalnya. Kenapa? Memang harus 8. Kenapa? Karena perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh imam besar, itulah gambaran dari Yesus. Karena itulah apa yang dilakukan oleh imam besar perjanjian lama harus tergenapi dalam hakikat Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Nah, ketika imam besar selesai memercikan darah tadi dan berhasil, Bapak Ibu, artinya bisa aja gagal, karena manusia bisa aja salah. Ya, kalau salah dia mati, Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya kalau dia mati, hanya imam besar juga yang hanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Maka imam-imam di ruang kudus itu harus menarik dia keluar. Itulah sebabnya imam besar selain punya kerincingan, lonceng-lonceng di bajunya, dia juga diikat dengan tali kakinya, Bapak Ibu, untuk jaga-jaga. Kalau dia mati, harus ditarik keluar. Nggak boleh orang masuk ke ruang Maha Kudus, hanya kecuali imam besar. Amin, Bapak Ibu. Nah, kerincingan itu gunanya apa? Untuk menunjukkan bahwa dia hidup atau tidak. Karena ketika dia bergerak pasti bunyi kring 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 kring. Jadi kalau benar-benar nggak bunyi lagi, oh udah mati nih imam besar kita, udah mati, kita tarik aja dia. Haleluya, Bapak Ibu. Iya, itu dia. Itu sebabnya imam besar itu ada jubahnya kerincingan atau lonceng-lonceng kecil, sehingga imam-imam di ruang kudus tahu apakah imam besarnya masih hidup atau sudah mati. Kalau sudah mati, ditarik keluar. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, kalau ternyata berhasil si imam besar memercikan darah tadi, dan lewat percikan ini apa yang terjadi? Tahun depannya itu menjadi tahun berkat bagi orang Israel. Semua tanaman berhasil, tidak ada yang mandul, semuanya sukses. Karena segala kutuk, segala akibat dosa sudah ditutupi, sudah dibayar, sudah lewat percikan tadi, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, dan ketika dia sukses, apa yang terjadi? Dia kemudian imam besar tadi keluar dari ruang kudus, lalu dia berseru, Nagid, Nagid. Jadi ini huruf Ibrani, Bapak Ibu. Apa artinya? Selesai, sudah selesai. Hal yang sama dilakukan oleh sang imam besar sesungguhnya, domba Paskah sesungguhnya. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Haleluya, Bapak Ibu. Bukan, ya, imam besar menunjukkan jari seperti gini. Ini huruf Ibrani seperti W, Bapak Ibu. Kira-kira mirip hurufnya kayak di puncak ibadah tetangga sebelah, Bapak Ibu. Kayak gini, Bapak Ibu. Kayak W gitu. Saudara ngerti lah kira-kira. Haleluya. Dah, itu. Nah, Yesus bagaimana menunjukkan kata W, Bapak Ibu? Lah, Yesus terpaku. Dan saudara tahu, cara ajaib. Yesus membentuk itu lewat tubuhnya, lewat kepalanya, lewat tangannya. Pada saat Yesus tersalib, dia membentuk huruf W. Nagid. Selesai. Dia menundukkan kepalanya. Coba kita lihat Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Bahasa Ibraninya Nagid, Nagid. Persis seperti ucapan sang imam besar pada saat dia keluar dari ruang kudus setelah selesai memercikan darah. Dia berkata begini, Nagid, 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 selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena itulah bagi kita hari ini, Yesus telah menyelesaikan penebusan sebagaimana yang dilakukan oleh imam besar. Dia memercikan darah 8 kali untuk membebaskan bangsa Israel dari kutuk. Yesus melakukan yang lebih besar dari Yesus membebaskan kita dari segala kutuk, seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Karena itulah hari ini menjelang kita masuk Paskah, kita tahu bahwa Yesus mati terkutuk agar kita hari ini hidup bebas dari kutuk. Yesus mengucurkan darah agar kita bebas dari pengucuran darah. Yesus mengalami bilur, hancur badannya agar tubuh kita hari ini utuh. Yesus mengatakan, ya, meminum anggur asam agar kita hari ini bisa meminum anggur yang terbaik. Yesus mengalami segala penderitaan yang berat, yang mematikan,
agar kita hari ini hidup ringan dan enak dan berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yesus adalah Yobel yang sebenarnya, Bapak Ibu. Yobel yang sebenarnya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Tembok Yeriko diruntuhkan, ditandai suara trompet. Trompet itu adalah shofar atau sangkakala tadi. Coba kita lihat Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sekarang lihat kepada saya akan jelaskan. Dari penelitian arkeologi atau kepurbakalaan, Bapak Ibu, ditemukan bahwa tembok Yeriko itu ternyata runtuhnya bukan ke dalam. Kalau runtuhnya ke dalam, apa yang terjadi? Orang bisa menyimpulkan bahwa runtuhnya ini karena sorakan orang Israel. Mungkin mulutnya besar-besar, Bapak Ibu, kencang-kencang suaranya. Haleluya. Jadi pada saat mereka berteriak, tekanan suara teriakan mereka itu bisa mendorong tembok itu sehingga runtuh ke dalam. Nyatanya tidak. Nyatanya dari penelitian arkeologi, ternyata tembok ini bukan runtuhnya ke dalam, tetapi runtuhnya keluar. Lah kalau runtuhnya keluar, berarti bukan karena teriakan orang Israel yang demikian kencang, Bapak Ibu, tapi benar-benar ada kuasa Tuhan yang bekerja sehingga tembok ini dari dalam meledak, sehingga runtuhnya keluar. Dan disinilah terlihat ajaibnya Tuhan. Runtuhnya ini bukan karena teriakan orang Israel, tapi sungguh-sungguh Tuhan yang bekerja meruntuhkan tembok ini. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Apapun tembok kutuk yang mengitari kehidupan saudara, apakah tembok resesi, apakah tembok penyakit, apakah tembok apapun itu, ketika kita teriakan trompet Yobel, trompet tanduk domba, dan itulah meruntuhkan semua itu. Tanduk domba itulah menuju kepada Yesus, sang domba Allah. Trompet tanduk domba hanya bisa diperoleh lewat kematian sang domba. Jadi tanduknya domba itu harus mati dulu dombanya, baru bisa diambil, Bapak Ibu, tanduknya. Ya, itulah sebabnya lewat trompet tanduk domba menandakan kematian domba tadi. Lewat tiupan ini, tiupan kematian domba ini, maka runtuh tembok kutuk Yeriko. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita trompetkan, ketika kita serukan, ketika kita proklamirkan kematian Yesus di atas kayu salib, pada saat itulah tembok kutuk apapun yang mengitari kehidupan kita semuanya runtuh. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Tuhan bekerja meruntuhkan semua tembok kutuk tadi. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya, itu dia. Haleluya. Ya. Dan itu benar-benar menunjukkan Yobel, Bapak Ibu. Menunjukkan Yobel. Kenapa? Karena sebelum mereka berteriak tadi atau trompet tadi, Bapak Ibu, sebenarnya mereka mengelilingi si tembok Yeriko ini sungguh-sungguh menjadi gambaran Yobel. Jadi mereka disuruh seminggu untuk mengelilinginya. Hari pertama kelilingi tembok sekali. Hari kedua kelilingi tembok sekali. Hari ketiga kelilingi tembok sekali. Hari keempat kelilingi tembok sekali. Sampai hari ke-6. Tetapi pada hari ke-7, tembok tadi bukan dikelilingi sekali, tapi 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali. 7 kali 7 itu 49. Berikutnya disitulah 50. Ciri dari Yobel. Hari yang ke-50, hal yang ke-50. Dan pada saat itulah trompet ditiup dan runtuhlah ya tembok kutuk tadi. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita teriakan, ketika kita serukan kematian Yesus, maka Yesus Tuhan akan meruntuhkan segala kutuk di dalam kehidupan kita. Kutuk penyakit kita disembuhkan, kutuk resesi kita dipulihkan, kutuk keterikatan kita dilepaskan, kutuk apapun masalah di dalam kehidupan kita, semuanya bisa runtuh pada saat kita serukan kematian Yesus di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh darah Yesus dan oleh bilurnya. Dan saat tanduk domba jantan dibunyikan, Yobel dimulai. Coba kita lihat Imamat 25 ayat 10 sampai dengan 11. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ayat 11. Nah, tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Coba kembali lagi ke ayat 10. Ada saya akan jelaskan di sini, Bapak Ibu.
Dikatakan tadi bahwa bagian terakhir, kalimat terakhir, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Maksudnya apa sih? Begini Bapak Ibu, pada saat orang Israel tiba di tanah Kanaan, maka setiap suku itu punya hak tanah warisan, kecuali satu suku. Suku apa Bapak Ibu? Suku Lewi. Kenapa suku Lewi tidak punya hak warisan? Karena mereka bertugas bertugas untuk merawat bait Allah, bertugas di bait Allah. Benar Bapak Ibu ya? Jadi mereka tidak punya tanah warisan. Mereka dikatakan hanya punya warisan Allah saja. Lalu berarti ada kekurangan satu suku. Padahal tanah tadi harus dibagi 12. Lalu yang kelebihan satu hak tanah tadi diberikan kepada siapa? Itu ternyata diberikan kepada suku Yusuf Bapak Ibu. Jadi suku Yusuf punya 2 hak tanah warisan. Dan itulah kemudian diberikan kepada Manase dan Efraim. Jadi totalnya 12. Jadi Yusuf punya 2 hak tanah warisan. 2 anaknya namanya Manase dan Efraim. Jadi hak dari suku Lewi diberikan kepada salah satu anak dari Yusuf. Amin Bapak Ibu. Jadi totalnya tetap 12. Nah, jadi pada saat mereka masuk tanah Kanaan, setiap suku tadi mendapatkan hak tanah warisan. Tetapi dengan berjalannya waktu, suku-suku tadi mungkin ada yang resesi Bapak Ibu. Ada yang kekurangan duit, bokek gitu Bapak Ibu. Maka tanah warisannya bisa saja dijual kepada suku yang lain. Misalkan suku Simeon lagi bokek gitu Bapak Ibu, maka dia menjual sebagian tanah warisannya kepada suku Ruben, misalnya gitu. Mungkin juga suku yang lain Bapak Ibu, suku Efraim menjual kepada suku yang lain. Jadi mungkin saja dengan berjalannya waktu, hak kepemilikan tanah warisan tadi sudah berpindah tangan. Ya Bapak Ibu ya, bisa kebayang ya. Tetapi pada tahun Yobel, tahun ke-50, apapun yang terjadi, semua tanah warisan tadi harus kembali kepada pemilik aslinya. Jadi misalkan tadi, si suku Simeon bokek, dia jual sebagian tanahnya kepada suku Ruben, maka pada tahun Yobel, tahun 50, hak tanah Simeon harus dikembalikan suku Ruben kepada suku Simeon kembali. Gratis, tanpa bayaran Bapak Ibu. Ya, itu yang terjadi pada tahun Yobel. Bukan hanya kembali tanah kepemilikan tadi, bahkan mereka juga harus ngumpul ke rumpunnya kembali, sukunya kembali. Jadi mungkin suku Simeon sudah ngerantau ke Siantar, kemana-mana gitu Bapak Ibu, harus kembali ke tanah ini Bapak Ibu. Harus kembali ke tanah ini. Jadi semua suku harus kembali kepada kaumnya sendiri. Itu terjadi pada tahun Yobel. Jadi semua suku kembali punya hak tanah warisan, kembali memiliki hak tanah warisan, dan mereka berkumpul bersama-sama. Dan indahnya, saudara tahu, ini sebenarnya gambaran kita. Semula manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan tanah warisan, mereka bokek, mereka bangkrut, mereka resesi. Tapi Yesus datang, Sang Yobel Agung datang, maka kita dipulihkan kembali, sehingga kita kembali kepada tanah milik kita. Apa tanah milik kita? Kerajaan surga. Kita kembali kepada kaum sebagai warga kerajaan surga Bapak Ibu. Itulah sebabnya hanya dalam Yesuslah Yobel secara sempurna kita alami, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk, dan kita kembali kepada kaum kita sendiri. Dan itulah kerajaan surga, dan kita kembali bisa menikmati hak waris kita di kerajaan surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini luar biasa Yobel ya Tuhan. Ya, pada saat Yobel semua utang-utang harus dianggap lunas. Wah, itu luar biasa banget itu Bapak Ibu. Mungkin orang jadi berpikir ya, wah kalau Yobel lunas, wah sehari sebelum Yobel utang aja besar-besar, marutangi gitu. Ya Bapak Ibu, enggak, mereka juga pasti pinter lah, tahu lah gitu Bapak Ibu. Ya jadi pokoknya tahun Yobel itu harus dianggap semua utang lunas Bapak Ibu. Bahkan juga utang dosa kita dianggap lunas pada tahun Yobel, sehingga semua utang dosa kita sudah lunas oleh Yesus. Kita lihat Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku ini besar, berarti Allah ini. Sebab Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Semuanya dianggap lunas, karena Yesus telah melunasi semuanya. Amin Bapak Ibu. Karena itulah harusnya orang Kristen, kita di dalam Yesus sebenarnya kita nggak ngomong dosa lagi, tapi kita ngomong apa? Kita ngomong berkat. Kita sembuh, kita sehat, kita sukses, kita berhasil. Kenapa? Segala kutuk, segala dosa sudah Yesus tanggung. Semuanya dari kehidupan kita ditanggung di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Karena itulah kita dalam Yesus hanya berbicara berkat, hanya berbicara sukses, hanya berbicara hal-hal luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus memulihkan kita bukan kembali kepada Adam loh Bapak Ibu. Ketika manusia sebelum jatuh dosa, kondisi tengah. Tapi ketika manusia jatuh dari dosa, maka dia turun kepada kondisi di bawahnya. Nah, ketika Yesus menebus kita, memulihkan kita, Yesus tidak memulihkan kita di kondisi tengah ini, Bapak Ibu. Semula, seperti Adam dan Hawa. Tapi Yesus
memulihkan kita lebih tinggi lagi. Dan itu terbukti, Adam dan Hawa hanya berkuasa atas Taman Eden dan juga bumi, tapi kita hari ini di dalam Yesus berkuasa bersama-sama di tahta Allah. Lebih tinggi. Kenapa bisa kita mengalami pemulihan lebih tinggi dari kondisi Adam? Karena Yesus membayarnya lebih. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka punya utang dosa senilai nyawa mereka, Bapak Ibu. Tapi Yesus membayarnya dengan dirinya, dan pembayaran Yesus lebih. Itulah sebabnya ketika kita di dalam Yesus dipulihkan, bukan pada posisi semula, tapi lebih tinggi lagi. Karena pembayaran Yesus, pembayaran berlebih bagi kita. Karena Yesus membayar dengan nyawanya. Dan nyawa Yesus lebih besar, lebih berharga daripada seluruh nyawa manusia dikumpulkan berabad-abad. Itulah sebabnya ketika Yesus menebus kita, membayar lunas utang dosa kita, saudara tidak kembali kepada posisi semula, tapi saudara lebih. Karena Yesus telah membayar lebih dari semua utang-utang dosa kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Yesus sebagai imam besar membawa hal-hal yang baik. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sekarang lihat kepada saya, memang kalimatnya rada ribet Bapak Ibu. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris ya, terjemahan sebenarnya bukan gitu Bapak Ibu. Yesus datang membawa hal-hal baik bagi kita yang menerima dia. Karena memang Yesus datang membawa kabar baik. Karena Yesus datang untuk membawa Injil. Dan Injil artinya kabar baik. Benar Bapak Ibu? Dan kabar baik yang kita butuhkan itu beda-beda. Tergantung masalah saudara yang saudara sedang hadapi. Misalnya saudara datang ke tempat ini bermasalah dengan penyakit, maka kabar baik yang saudara butuhkan adalah saudara beroleh kesembuhan. Ketika saudara mengalami masalah dengan usaha pekerjaan, kabar baik yang saudara butuhkan, usaha pekerjaan saudara dipulihkan. Ketika saudara mengalami masalah di dalam rumah tangga, kabar baik yang saudara butuhkan adalah terjadi pemulihan di dalam rumah tangga. Jadi setiap orang punya masalah, karena itulah setiap orang butuh kabar baik yang spesifik untuk masalah itu. Tapi Yesus punya jawaban apapun masalah yang kita hadapi. Karena Yesus adalah selalu membawa kabar baik. Itulah sebabnya Yesus datang untuk memberikan kita kabar baik. Injil itu adalah kabar baik. Apapun masalah kita, ada jawaban dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagi kita di dalam Yesus, saudara harus punya pengharapan hal-hal yang baik yang terjadi. Saudara mengalami mujizat kesembuhan, saudara mengalami usaha pekerjaan diberkati, saudara mengalami rumah tangga yang damai, saudara mengalami banyak hal sukses di dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan ketika saudara berkata demikian, itu saudara menghargai karya salib Yesus. Karena karya salib Yesus membuat kita bisa mengalami semua hal-hal yang baik. Tapi ketika saudara berpikiran jelek Bapak Ibu, maka saudara sama dengan menghina karya salib Yesus. Ya, itu sama dengan menolak karya salib Yesus yang memberikan kabar baik. Seringkali orang berpikiran gini Bapak Ibu, ketika dia dosa, dia berpikiran aku tidak layak mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Ketika dia melakukan, ya sudah garam, sudah pokoknya residivis, dia berkata, aku tidak layak untuk mendapatkan keluarga yang damai. Benar Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang juga mereka memvonis dirinya seperti gini misalkan. Ketika dia mengalami penyakit, dia kemudian berpikir, oh ini pasti karena dosa saya 10 tahun yang lalu. Ketika dia mengalami kecelakaan berat, dia kemudian berkata, oh ini pasti karena tadi saya baru membentak istri saya. Langsung dikaitkan dengan dosanya Bapak Ibu. Sehingga dia berkata, aku layak mendapatkan semua ini. Haleluya. Ketika dia mengalami kanker, wah ini dia. Karena sebelumnya aku pernah memarahi orang tua saya. Seringkali orang mengiyakan atau juga mengatakan, kayaknya saya memang wajar untuk mendapatkan semua masalah ini. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa? Karena selalu dikaitkan dengan dosa masa lalunya. Oh, seminggu lalu saya membentak istri saya. Oh, seminggu lalu saya durhaka kepada orang tua saya. Oh, karena itulah saya mengalami masalah-masalah ini. Jadi seakan-akan orang mengiyakan masalah yang dihadapi karena dosa masa lalunya. Kan pernah kan gitu Bapak Ibu ya? Baca kan orang kan? Iya. Bagi kita hari ini, ketika saudara berkata demikian, itu sama dengan menghina Yesus. Kenapa? Karena semua dosa kita, semua kutuk kita, semua hukuman kita sudah ditanggung oleh Yesus. Itulah sebabnya ketika saudara masih menerima hal-hal jelek tadi, itu sama dengan menolak karya salib Yesus Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita terima hal yang baik. Hal yang baiklah yang wajar kita dapatkan, bukan hal penyakit, bukan masalah. Karena segala dosa kita, segala kesalahan kita telah ditanggungkan pada Yesus, dan Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus.
Amin Bapak Ibu. Karena itulah saudara jangan berpikiran, kayaknya saya wajar sakit. Jangan Bapak Ibu. Kayaknya wajar saya bangkrut. Kayaknya saya wajar gagal. Oh, karena dosa saya yang masa lalu. Oh, jangan Bapak Ibu. Semua dosa saudara, ketika saudara datang kepada Yesus, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Karena itulah dalam pikiran kita selalu kabar baik, selalu hal-hal baik. Jangan hal-hal sakit, jangan bermasalah, jangan hal-hal kutuk. Kalau orang di luar Yesus, benar. Karena mereka nggak punya Yesus. Siapa yang menanggung dosa mereka? Nggak ada kan? Tapi kita punya Yesus. Itulah sebabnya, apapun dosa kita, apapun kesalahan masa lalu kita, datang kepada Yesus, semuanya ditanggung oleh Yesus. Amin. Karena itu saudara harus punya pikiran yang baik. Aku sukses, aku sehat, aku berhasil, aku mengalami kemenangan dalam kehidupan. Setiap langkahku, langkah sukses. Oh, itu mantap itu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Jangan berpikir negatif ya. Amin Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang orang wajar kayaknya. Haleluya. Hari ini itu tidak wajar bagi orang Kristen, orang di dalam Yesus. Amin. Karena semuanya sudah dibereskan Yesus di atas kayu salib. Segala dosa, segala kutuk sudah ditanggung Yesus. Karena itulah saudara tidak perlu menanggung lagi. Kita menikmati semua hasilnya. Amin. Asal saudara percaya kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Mari serahkan beban kita. Mari serahkan dosa kita. Mari serahkan masa lalu kita kepada Yesus. Maka saudara akan mengalami hal yang baru. Masa depan penuh harapan. Amin. Iya, itulah sebabnya kan ayat berkatakan, kita di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Dosa yang lalu sudah ditanggung Yesus. Kesalahan yang lalu sudah ditanggung Yesus. Kutuk yang lalu sudah ditanggung Yesus. Lupakan itu. Mari, lihat ke depan. Bagus kan? Enak kan? Iya, memang enak. Iya, Bapak Ibu. Enak kan? Iya, memang enak. Karena apa? Segala yang sulit, segala yang berat, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Itulah sebabnya betapa mengerikannya kematian Yesus. Harusnya inilah semua yang kita alami, tapi semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Mari hargai karya salib Yesus. Lihat, kita siap menerima hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, seringkali kita berpikiran hal-hal yang jahat Bapak Ibu. Misalkan apa? Tiba-tiba tengah malam ada telepon. Cenderung orang berpikir apa Bapak Ibu? Ketika tengah malam ada telepon, ada apa nih? Ada bahaya apa nih? Ada celaka apa nih? Ada yang mati nggak? Ada yang celaka nggak? Langsung pikirannya demikian. Harusnya ketika saudara terima telepon tengah malam, saudara berkata dalam hati, siapa orang yang tidak sabar mengabarkan kabar baik kepadaku malam ini? Sampai tengah malam pun dia nelpon. Ya, Bapak Ibu. Jadi hal yang baik itu dalam pikiran kita. Jangan saudara berpikiran tengah malam ada telepon, ada kematian pasti ini, ada yang celaka keluargaku, pasti ada kabar-kabar yang jelek ini. Udah langsung takut duluan Bapak Ibu. Sudah dalam pikirannya pikiran negatif. Amin. Hari ini mari selalu pikiran positif. Pikiran positif. Karena memang berpikiran positif akan menghasilkan hal positif. Amin. Demikian juga ketika anak saudara terlambat pulang. Kok anakku belum pulang-pulang? Ada celaka ya? Ada masalah ya? Jangan Bapak Ibu. Jangan punya pikiran stok hal negatif. Amin Bapak Ibu. Jadi selalu pikirannya positif. Jangan-jangan anakku sedang kerja dengan temannya. Ada tugas yang berat di sekolah. Gitu. Jadi jangan pikiran, celaka ya? Bahaya ya? Ada yang mati ya? Udah repot itu Bapak Ibu, udah repot itu. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa? Hal-hal jelek itu sudah ditanggung oleh Yesus. Karena itulah saudara, kita sebuah pikiran positif, pikiran yang indah, pikiran yang baik. Karena semua kutuk, semua dosa, semua masalah sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Karena itulah, mulailah berpikiran positif, maka hasilnya positif. Karena jika kita berpikiran negatif, hasilnya juga menjadi negatif. Yesus telah mengambil kita dari kegelapan untuk masuk kepada terang yang ajaib. Karena itulah hidup dalam terang, hidup melihat kepada terang. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi masa lalu kita benar gelap, masa lalu kita benar dosa, masa lalu kita benar gagal, tapi hari ini kita dalam Yesus telah diambil dari kegelapan untuk masuk kepada terang yang ajaib. Mari nikmati hidup dalam terang, nikmati keterangan Yesus, mari lihat kepada Yesus, maka kita akan berjalan dalam terang dan kita tidak akan jatuh, kita tidak akan tercantum. Amin. Bahkan ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, menyatu dengan Yesus, kita juga menjadi terang dunia. Kita tutup dengan Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Lah kita sekarang jadi terang Bapak Ibu. Kenapa kita menjadi terang? Saudara tahu kenapa kita terang? Karena Yesus ada dalam kita. Maka terangnya Yesus akan memancar dari kehidupan kita. Benar? Kita jadi terang, ikutan terang. Haleluya Bapak Ibu. Sama seperti kalau lilin Bapak Ibu. Lilin nyala,
maka tempat ini juga menjadi terang. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan kita. Yesus terang dunia, Yesus dalam kita, kita juga menjadi terang. Jadi kita bisa menjadi terang, kenapa? Karena Yesus ada dalam kita. Kenapa? Karena Yesus adalah terang dunia. Kita jadi ikutan terang. Lihat Bapak Ibu. Ya, lanjut. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita menerangi banyak orang. Karena itulah baik kita hari ini Bapak Ibu, mari melihat karya salib Yesus. Lihat salib Yesus. Ini adalah kematian terkutuk. Karena memang Galatia berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 3 selengkapnya berkata adalah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus mati terkutuk agar kita hari ini hidup bebas kutuk. Yesus mati menderita agar kita hari ini hidup bebas penderitaan. Yesus mati mengucurkan darah agar kita hari ini hidup tanpa mengucurkan darah. Yesus mati mengalami babak belur, bilu-bilur agar kita hari ini bebas dari bilu-bilur. Jadi Yesus mati terkutuk agar kita hari ini hidup bebas dari kutuk. Dan ketika kita bebas kutuk, maka kita menjadi hidup selalu berkemenangan. Yesus mati sebagai domba Paskah. Ia membawa segala beban dosa, segala kutuk, agar kita hari ini selalu hidup berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.